Oke, teman-teman, hari ini kita akan masuk ke bab berikutnya, ya, bab yang untuk yang presentasi sudah dipresentasikan semua. Nah, untuk yang hari ini, bab-bab yang tersisa yang belum dipresentasikan oleh teman-teman akan Ibu bahas. Hari ini kita akan masuk ke mekanika fluida. Ibu izin share screen ya. Oke. Ya, hari ini kita masuk ke bab mekanika fluida. Ini indikatornya, teman-teman diharapkan bisa memahami konsep fluida, memahami perbedaan fluida dinamis dan statis, kemudian memahami konsep hukum-hukum fisika dalam fluida statis maupun dinamis. Kemudian teman-teman diharapkan bisa menghitung debit air, tegangan permukaan, viskositas, dan hukum Stokes. Oke, ini aplikasi materi fluida dalam farmasi. Jadi kalau di fluida itu kan kalau kita lihat definisinya itu sesuatu yang dapat berpindah atau mengalir. Ya. Nah, maka dari itu fluida ini bisa kita aplikasikan pada aliran darah di dalam pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darah itu kan dia seperti pipa. Ya, pipa kecil di dalam tubuh yang fungsinya untuk mengalirkan aliran darah. Sehingga besar kecilnya diameter pembuluh darah, kecepatan aliran darah di dalam pembuluh darah tersebut itu mempengaruhi dari kesehatan seseorang. Ya. Kemudian pembuatan beberapa sediaan farmasi seperti emulsi, suspensi, dan koloid. Kemudian juga menjadi pertimbangan dalam pembuatan alat-alat kesehatan. Jadi kalau misalnya zatnya terlalu kental, itu nggak bisa digunakan pada jarum suntik misalnya gitu ya. Jadi harus menggunakan pipa yang lebih besar. Nah kalau yang pakai alat suntik biasanya zatnya lebih encer, ya itu yang dimaksud dengan pertimbangan dalam pembuatan alat-alat kesehatan. Kemudian beberapa prinsip kerja alat medis. Jadi apakah alat medis misalnya untuk suntikan untuk manusia biasanya jarumnya lebih tipis, ya tergantung dari penggunaannya. Kalau suntikannya untuk suntikan hewan biasanya diameter suntikannya lebih besar, ya jadi itu prinsip kerja alat medis yang digunakan dalam materi fluida ini. Ya, jadi sebenarnya masih banyak yang lain ya, ini kurang lebih secara umumnya aja aplikasi fluida dalam bidang farmasi. Makanya kenapa kalau di beberapa sediaan obat yang masih terlihat zat padatnya, ya ketika di dalam suatu wadah botol itu dia kenapa ada yang di bagian atas, ada yang di bagian tengahnya, ada yang di bagian bawah, ada yang merata, ada yang mengendap di bagian bawah. Itu kenapa bisa seperti itu? Nah, itu bisa kita itu adalah salah satu aplikasi dari materi fluida. Ya, mudah-mudahan setelah teman-teman belajar materi fluida ini, teman-teman jadi tahu oh kenapa ya partikel obat itu bisa mengendap, bisa terdispersi merata di semua bagian pelarutnya. Nah, itu nanti mudah-mudahan bisa mendapat jawabannya. Oke, kita masuk ke pengertian fluida dulu, ya. Fluida itu adalah zat alir. Jadi, sesuatu yang dapat mengalir. Kalau di teman-teman ketahui, zat itu ada 3, ada padat, ada cair, ada gas. Nah, fluida itu termasuk zat alir, berarti zat yang dapat mengalir. Menurut teman-teman dari 3 zat itu, yang bisa mengalir zat apa aja? Cair dan gas ya, Bu? Cair dan gas, betul. Padat apakah bisa mengalir? Tidak, Bu. Enggak bisa ya, oke. Ada yang bisa kasih contoh zat gas itu mengalir?
Misalkan dari kompresor buat ngisi ban ya, Bu. Oh, oke, boleh. Ada lagi? Nggak ada, oke. Ya, jadi kurang lebih kalau air itu kan ada wujudnya ya, kita bisa lihat wujudnya. Jadi kita bisa tahu, oh airnya ngalirnya dari sini ke sini. Tapi kalau gas sendiri kan kita nggak bisa lihat wujudnya. Cuma ketika dia memiliki bau, ya seperti bau gas misalnya, ketika kita ganti kompor gas pada kompor biasanya kan ada bau-bau gas. Nah, itu kan berarti gasnya mengalir dari tabungnya ke udara bebas. Jadi itu biasanya kita bisa tahu oh gas itu mengalir itu biasanya dari baunya. Ya, atau memang sudah ada tujuannya tadi seperti pompa ban kan kita sudah tahu dari pompanya ke ban. Kalau bannya itu semakin mengembang ya berarti gasnya ngalir ke situ. Kalau dia nggak ngembang ya berarti antara gasnya ngalir ke situ atau gasnya tidak ngalir ke situ atau ngalir ke situ tapi bocor di bannya. Jadi dia keluar lagi makanya nggak ngembang. Ya. Oke, kemudian ada batasan-batasannya. Dikatakan mengalir itu apabila seluruh bagian-bagiannya itu mengalir dari satu tempat ke tempat lain pada waktu yang sama. Itu definisi mengalirnya ya. Jadi harus semuanya yang mengalir, nggak boleh sedikit-sedikit. Kemudian jenis fluida itu ada dua teman-teman, ada statis, ada dinamis. Makanya di awal tadi Ibu informasikan teman-teman diharapkan bisa loh bedain antara fluida statis dengan fluida dinamis. Fluida statis kalau teman-teman lihat dari bahasanya aja, kalau statis itu kan berarti diam, tetap. Jadi dia tidak jenis fluidanya tidak bergerak. Ya, tapi tetap bisa mengalir. Jadi contohnya fluida statis itu kayak air di dalam bak. Itu dia bisa mengalir, tapi dia karena berada di dalam satu wadah, jadi dia tidak berpindah. Contoh kayak tadi gas di dalam ban, nah itu masuknya kategori statis. Kalau dinamis berarti dia bergerak. Ya, misalnya air di di kali, nah itu bergerak. Air dari keran, dari toren terus keluar ke keran, nah itu termasuk yang dinamis. Jadi dia ada pergerakan. Sama kayak tadi juga gas dari satu tempat ke tempat lain mengalir, berarti dia termasuknya yang dinamis. Jadi kalau statis itu fluidanya diam, kalau dinamis fluidanya bergerak. Ya, sama kayak listrik. Listrik kalau statis berarti diam, kalau dinamis berarti listriknya bergerak. Jadi kalau listrik dinamis itu ada arus listriknya. Ya, kalau listrik statis dia hanya memunculkan percikan listrik. Ya, jadi nggak sampai punya arus listrik kalau listrik statis. Oke, sekarang kita masuk ke fluida statis. Nah, ini karena kita pembahasannya tadi Ibu bilang fluida statis itu masuk ke dalam pembahasan fluida yang diam dan tidak bergerak, makanya kalau teman-teman mau belajar fluida statis itu lebih harus ke belajar apa aja yang bisa diketahui dari besaran-besaran pada fluida statis. Ya, ini yang pertama massa jenis. Ya, massa jenis itu pengukuran massa setiap satuan volume benda. Contoh misalnya gini. Kalau air kita tuang dalam beker 200 ml, jangan ngawang-ngawang ya, takut bingung. Misalnya kalau air, ini contoh aja ya. Kalau air kita masukkan ke beker yang isinya sama-sama 200 ml. Ya. Tapi kalau air itu masanya 200 gram. Kalau kita masukkannya minyak, masanya 180 misalnya gitu. Jadi dengan dalam volume yang sama, tapi masanya beda loh. Nah itu namanya massa jenis. Ya, sama seperti pertanyaan 1 kilogram kapas
dengan 1 kilogram besi beratan mana? Orang kan mikirnya kalau kapas sekilo sama besi sekilo pasti beratan besi sekilo. Padahal kalau dilihat masanya sama loh, sama-sama 1 kilo. Tapi volumenya beda. Tuh, itu namanya massa jenis. Nah, massa jenis di sini teman-teman mempengaruhi. Oh, kalau Ibu nulis animasinya nggak jalan nih. Nah, jadi dia mempengaruhi tingkat berat atau tidaknya suatu zat di dalam pelarutnya. Jadi contoh kita mau bikin sirup parasetamol, ya. Massa jenis dari parasetamol itu menentukan apakah nanti zat aktif parasetamolnya itu bisa ada di atas aja, atau ada di tengah-tengah aja, atau ada di bawah justru. Nah, itu harus kita pertimbangkan. Makanya teman-teman biasanya kalau kita mau membuat sediaan cair, ya, baik itu dia suspensi atau dia koloid atau dia emulsi, itu kita harus mempertimbangkan massa jenisnya dan kekentalan dari pelarutnya. Biasanya kalau pelarutnya cair, itu zat-zatnya itu akan cepat terdispersi, tapi cepat lagi mengendap. Makanya biasanya obat racikan itu nyampurnya pakai sirup. Ya, walaupun tetap ada yang tinggal ditambahkan air itu ada, tapi pasti dalam penggunaan yang sebentar. Nggak bisa dalam penggunaan lama, karena dia cepat mengendap, cepat rusak. Apalagi kalau air, salah satu media yang sangat mudah menjadi media perkembangbiakan bakteri. Nah, jadi biasanya kalau campurannya air itu obatnya nggak bisa lama disimpan, harus segera digunakan. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada animasinya, ya. Di sini ada apa sih itu yang tenggelam, sekrup ya. Itu dia sampai ke paling dasar cairan, ya. Sedangkan benda yang kedua itu hanya sampai pada cairan yang kedua. Nah, benda yang ketiga hanya sampai pada cairan yang ketiga yang kuning. Nah, justru ada satu benda ketika diletakkan, dia malah nggak tenggelam. Dia hanya ada di atas. Nah, itu kita bisa lihat konsep massa jenisnya di situ. Ya, jadi kalau dia lebih berat, kalau massa jenisnya lebih berat, itu massa jenis bendanya lebih besar. Oh, maaf. Massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis zat cairnya, itu berarti nanti dia akan tenggelam. Ya, kalau massa jenis bendanya itu sama dengan massa jenis zat cairnya, maka dia akan melayang. Melayang itu di tengah-tengah berarti dia. Kalau massa bendanya itu lebih kecil daripada massa jenis zat cair, maka dia akan mengapung. Ini melayangnya. Ini mengapung. Itu ya. Nah, ini teman-teman bacanya rho. Ya, jadi rho sama dengan M per V, massa per volume. Ya, jadi ini yang menyebabkan kenapa salah satu sifat fisik dari sediaan farmasi itu adalah bobot jenis. Kalau orang farmasi nyebutnya bobot jenis. Kalau orang fisika nyebutnya massa jenis. Ya, jadi ini salah satu dari sifat fisik sediaan farmasi. Cuma penyebutannya agak sedikit beda ya, bobot jenis dengan massa jenis. Nanti mungkin teman-teman ketika masuk ke fisika farmasi bisa dapat materi bobot jenis. Nah, ini contoh soalnya. Ya, 4 siswa hasil percobaan ditunjukkan pada gambar siswa yang mengukur benda dengan bahan yang sama. Oke, kalau bahannya sama kan berarti harusnya massa jenisnya sama. Nanti teman-teman tinggal pakai rumus rho sama dengan M per V. Nanti rho A-nya berapa, rho B-nya berapa, rho C-nya berapa, rho D-nya berapa.
Nah, di antara keempat zat ini yang rho-nya sama, itulah berarti benda yang sama. Ya, nanti teman-teman boleh coba hitung sendiri di rumah. Oke, sekarang kita masuk ke tekanan. Tekanan itu gaya normal yang bekerja pada suatu bidang. Ya, makanya di sini rumusnya F gaya per A. A itu luas bidang. Nah, makanya kenapa jarum suntik, tadi Ibu cerita jarum suntik itu bentuknya lingkaran, bukan kotak. Ya, karena penampang lingkaran itu lebih kecil daripada kalau penampangnya kotak. Makanya jarum suntik nggak ada yang kotak. Ya, nah ini kalau di kalau di zoom kurang lebih gambarnya jarum suntik itu seperti ini. Ya, jadi ada celah untuk mengeluarkan zat cairnya. Nah, kalau rumusnya seperti ini, teman-teman, berarti kalau jarum suntik itu A-nya sudah sangat kecil, berarti tekanannya akan besar apa akan kecil? Kalau luas penampangnya kecil, berarti tekanannya akan jadi lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil juga nggak, Bu? Lebih besar. Oh, oke. Berarti gini. Jadi teman-teman, kalau ketemu rumus, ya, P sama dengan F per A. Kalau dia terpisah sama dengan, kemudian satu di atas, satu di bawah, maka hubungannya berbanding terbalik. Maka ketika A-nya kita perkecil, P-nya akan diperbesar. Malah P-nya akan semakin besar. Tekanannya semakin besar. Berarti kalau F-nya kita perkecil, tekanannya akan semakin kecil. Kenapa, Bu? Karena dia berbanding lurus. Bu, tahu dia berbanding lurus atau terbalik dari mana? Dari ini. Ketika dia rumusnya itu lurus, maka dikatakan berbanding lurus. Tapi dengan catatan harus besaran yang kita bandingkan harus dipisahkan oleh sama dengan. Kalau ini kan sedikit. Contoh ya, misalnya EP sama dengan MG H. Nah, kalau seperti ini kan dia rumusnya lurus semua. Berarti kalau M-nya besar, EP-nya besar. G-nya besar, EP-nya besar. G mah nggak bakal besar ya, konstanta gravitasi. Kalau hanya semakin besar, EP-nya semakin besar karena dia berbanding lurus. Bu, kalau saya mau tahu hubungan antara M dengan H, gimana? Berarti kalau ini kan lurus juga, Bu. Berarti M-nya besar, H-nya besar. Nggak boleh begitu. Harus dipisah dulu. Jadi M sama dengan EP dibagi G kali H. Nah, kalau mereka berdua yang mau kita bandingkan, sudah terpisah oleh sama dengan, baru teman-teman boleh bilang dia berbanding lurus atau dia berbanding terbalik. Ya, jadi harus dipisahkan oleh sama dengan. Berarti kalau dia lurus begini, berarti massa sama energi potensial berbanding lurus. Massa dengan ketinggian berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding terbalik, Bu. Betul, berbanding terbalik. Sekarang kalau kita punya rumus P sama dengan F per A. P sama dengan F per A. Berarti kita bisa lihat perbandingan P antara P dengan F atau P dengan A. Kalau Ibu mau tahu hubungan antara F sama A, berarti rumusnya harus kita pisahin dulu. Berarti F sama dengan P kali A. Berarti hubungan antara F dengan A berbanding lurus atau berbanding terbalik?
Antara F dengan A, dia berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding lurus ya, Bu. Betul, berbanding lurus ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Tidak boleh di dalam satu rumus membandingkan dua besaran yang ruasnya sama. Jadi ruasnya itu harus dibedakan dulu, baru kita bisa tahu, oh apakah dia berbanding lurus atau dia berbanding terbalik. Ya, maka dari itu kenapa jarum suntik dibuat dengan luas penampang yang sangat kecil, tujuannya supaya gaya yang diberikan itu kecil. Karena dengan luas penampang yang kecil, itu tekanannya sudah sangat besar. Sehingga dengan gaya yang kecil aja, gaya dorong yang sedikit, jarum suntiknya bisa masuk. Kalau jarum suntiknya bentuknya kotak, mungkin kita harus kayak menusuk ya, bukan menyuntik. Lebih ke menusuk karena luas penampangnya lebih besar. Apalagi kalau jarumnya semakin tebal. Ya, itu alasan mengapa tadi Ibu cerita pemilihan cara kerja dari alat-alat medis itu dipengaruhi oleh materi fluida ini. Ya, begitu juga dengan alat pengukur tekanan darah. Ya, itu juga menggunakan prinsip tekanan. Dia mengukur tekanan dalam aliran darah. Ya, makanya kalau orang fisika tuh ada yang bilang kalau nggak mau banyak tekanan, nggak boleh banyak gaya, karena tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Ya, kita lanjutkan. Itu tekanan. Oh, ini contoh soalnya. Hitunglah tekanan di bawah kaki seorang. Nah, kalau yang satu sepatunya high heels, sama yang satu sepatunya flat, kalau massa orangnya sama, menurut teman-teman, tekanannya akan lebih besar yang sepatunya flat apa yang sepatunya high heels? High heels, Bu. Ya, benar. Tajam ya. Jadi kalau kena high heels, itu akan tekanannya lebih besar. Nah, ini contoh soalnya nanti teman-teman bisa pelajarin di rumah ya. Oke, sekarang hukum Pascal. Hukum Pascal ini berbunyi tekanan yang bekerja pada fluida dengan ruang tertutup itu akan diteruskan oleh fluida ke segala arah yang sama besar. Maka dari itu ketika di dalam jarum suntik itu kan dia ada tubenya ya. Misalnya ini colokannya, itu nggak bagus banget gambar jarum suntik ya. Nah, misalnya gitu. Jarum suntik ketika kita memberikan tekanan di sini, maka zat cair di dalam jarum suntik itu akan memberikan tekanan ke segala arah sehingga nanti dia bisa keluar melalui jarum suntik. Ya, ini rumusnya masih yang tadi. P sama dengan F per A. Hanya saja di sini ada P1, ada P2. Makanya rumusnya jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ya. Oke, itu hukum Pascal. Ini contoh soalnya. Sebuah pompa hidrolik mempunyai penampang berbentuk silinder. Kalau penampangnya berbentuk silinder, berarti luas penampangnya bentuknya apa? Lingkaran, kotak, persegi, segitiga. Kalau bentuknya silinder, luas penampangnya apa? Lingkaran ya, Bu. Lingkaran, betul. Oke. Nah, berarti udah tahu. Diameter silinder kecil. Nah, kita harus namain nih. Berarti kita misalnya namain D1, diameter yang kecil, 8 cm. Diameter yang besar berarti D2 sama dengan 320 cm. Jika pada penghisap kecil kan tadi yang indeksnya 1. Nah, teman-teman nggak boleh sampai salah ngasih nomor indeks ya. Karena nanti di perhitungannya jadi salah. Jadi kalau kita sudah memutuskan, oh yang kecil itu indeksnya 1, yang besar itu indeksnya 2, maka harus diikuti. Pada penghisap kecil,
penghisap kecil diberikan gaya. Gaya itu kan F. Berarti kalau pada penghisap kecil F-nya F1 atau F2? F1, Bu. Betul, F1-nya 500. Hitung gaya pada penghisap besar. Berarti yang ditanya? F2. Betul, F2. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kan kita pakai rumusnya itu kan P, tekanan pada silinder kecil itu sama dengan tekanan yang diberikan pada silinder yang besar. P itu rumusnya F per A. Ya, ini ada 2, Ibu tulis. F per A. Karena dia P1, maka F1A1. Dia P2, maka F2A2. Nah, kita itu punya F-nya, tapi kita nggak punya A-nya. Maka kita harus cari dulu nilai A-nya. Maka dari itu tadi Ibu nanya, kalau dia bentuknya silinder, luas penampangnya bentuknya apa? Tadi sudah dijawab, bentuknya lingkaran. Berarti kita pakai luas lingkaran. Ada yang masih ingat luas lingkaran rumusnya apa? Pi D kuadrat per 4 ya, Bu. Oh, boleh. Kalau mau pakai D, boleh. Mau pakai R, boleh. Astagfirullahaladzim. Ya, kalau mau begini boleh. Mau pakai R kuadrat juga boleh. Kayak gimana sih Ibu nulisnya? Pi R kuadrat. Nah, boleh ya. Kalau mau pakai D, ini tinggal diganti meter. Ya, kalau mau pakai D. Kalau mau pakai pi R kuadrat, maka D-nya jadikan meter, habis itu dijadikan R-nya berapa. Atau sebaliknya boleh. Dari D dijadiin R dulu, baru dijadiin meter, atau mau D dijadiin meter dulu baru dijadiin R. Atau wah Bu ribet banget sih pakai rumus pi D aja, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, oke. Tapi D-nya kita pakainya D1 atau D2? D1 ya, Bu. Betul. Maka nanti kalau kita mau cari luas penampang silinder yang besar atau silinder yang kedua, itu kita pakai rumusnya dengan menggunakan D2. D2, betul ya. Oke, yang penting itu ngerti. Kalau soal pembahasannya kan ada pembahasannya di sini, nanti teman-teman silakan coba ya. Ada yang mau tanya dulu sampai sini silakan. Nggak ada, oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu bunyinya kalau ada benda yang dicelupkan ke dalam air atau ke dalam fluida, maka benda tersebut akan mengalami gaya ke atas. Jadi gaya angkat ke atas. Makanya kenapa teman-teman kalau menggendong orang lain di dalam kolam renang, itu massa orang yang digendong akan terasa lebih ringan daripada kalau digendong di udara. Nah, itu yang dimiliki oleh fluida. Jadi kalau kita mencelupkan sebuah benda, maka akan mendapatkan gaya angkat ke atas. Ya, contohnya ini. Kalau sebuah benda itu kita timbang di udara, ya, gayanya yang dibutuhkan untuk menahan benda tersebut adalah 4 Newton. Ya. Nah, tapi tidak ada air yang tumpah karena belum tercelup. Ya, gayanya 4 Newton. Ketika benda tersebut kita celupkan dan kita ukur, ternyata gaya yang dialami oleh benda tersebut itu hanya 1 Newton. Tadi di udara 4 Newton. Ketika dicelupkan di air jadi 1 Newton, jadi lebih ringan. Nah, 3 Newtonnya itu kemana? 3 Newton itu adalah massa zat cair yang dipindahkan. Nih ya, benda akan mengalami gaya yang arahnya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Makanya di sini sisanya 3. Di sini gayanya 1.
Ya, seperti di sini juga. Ketika bendanya di udara, gayanya 7, ketika dicelupkan jadi 4. Tapi kalau di dalam zat cair itu dia lebih ringan jadi 4, akan ada zat cair yang tumpah sebesar 3. Jadi kalau dijumlah tetap sama-sama 7. Itu bunyinya hukum Archimedes. Ya, rumusnya FA gaya Archimedes, gaya kan FA berarti gaya Archimedes, rho F massa jenis fluida, VBT itu volume benda tercelup, kemudian G itu percepatan gravitasi. Oops, maaf. Ini yang tadi Ibu cerita. Jadi ada kemungkinan 3 posisi benda berdasarkan massa jenisnya. Jadi kalau massa jenis bendanya lebih kecil, ya lebih kecil daripada fluidanya, maka dia akan terapung. Kalau sama, dia melayang. Kalau massa jenis bendanya lebih berat, dia akan tenggelam. Ya, jadi ini 3 kemungkinan posisi benda. Ini contoh soalnya. Sebongkah batu 50 kg berarti M. Mempunyai volume berarti V. Berada di dasar kolam berisi air yang massa jenisnya berarti rho. Hitung gaya yang diperlukan untuk mengangkat batu tersebut berarti gaya angkatnya berapa. Gaya angkat tadi rumusnya rho V per BT. VBT ya oke kali Gravitasi. ya gravitasi. Tadi massa jenisnya berapa? 1000 kilogram. Betul, 1000. Nah, kemudian gravitasinya berapa tadi pakainya? 10 ya, Bu. 10. Betul. Nah, sebongkah batu 50 kg mempunyai volume 0,03 meter kubik berada di dasar kolam. Kalau dasar kolam berarti volume yang tercelup berapa banyak? Kan dia kecemplung semua ya. Berarti volumenya berapa? Sebongkah batu 50 kg kepencet. Astagfirullah, malah dipencet. Nah, mempunyai volume 0,03 meter kubik berada di dasar kolam. Jadi kalau dia ada di dasar kolam berarti kan semuanya tercelup. Ya, kalau semuanya tercelup berarti volume yang digunakan adalah 0,03. Gitu ya. Karena kalau kita balik ke atas, nah, ini ya. Jadi kalau dia terapung, ya, kalau dia terapung berarti kan tidak semua bagian benda itu tercelup. Kalau contoh dia terapung, atasnya itu adalah 1/3 dari volume. Maka volume benda tercelupnya berapa per berapa? Kan benda itu 2/3 ya, Bu. wah ya pinter, 2/3. Maka kalau di dalam perhitungan namanya volume benda tercelup, pakainya yang 1/3 V atau yang 2/3 V? 2/3 V, Bu. Betul, 2/3 V. Nah, di sini karena kita pakainya itu berada di dasar kolam, maka dia tercelup semua. Maka full volumenya harus disebutkan. Ya, jadi beda sama kalau dia terapung. Kalau dia melayang juga gitu ya. Misalnya batunya berada di tengah-tengah
berarti melayang. Berarti kita pakai volumenya penuh. Nggak pakai 1/3, 2/3, dan seterusnya. Nah, oke, ini contoh soalnya nanti silakan dipelajari aja. Oke, sekarang tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini teman-teman berfungsi untuk memisahkan antara satu benda dengan benda yang lain. Tidak selalu harus padat dengan cair, tapi bisa juga antara dua zat cair yang tidak mau saling bercampur. Contoh, misalnya air dengan minyak itu tidak bisa saling bercampur. Maka tegangan permukaan antara air dan minyak itu sangat tinggi. Ya, kalau tegangan permukaannya sangat tinggi, maka kedua zat tersebut tidak akan bisa saling bercampur. Kalau di contoh yang digambar ini, karena tegangan permukaannya tinggi, maka bendanya akan tetap mengapung di atas. Jadi dia seperti punya ada lapisan penahannya, supaya benda tersebut tidak tercelup ke dalam fluidanya. Itu kalau benda dengan zat cair. Kalau dia sesama zat cair, maka dia terlihat seperti kalau teman-teman mungkin pernah mencampurkan antara minyak dengan air, itu pasti ada dua lapisan. Ya, satu lapisan minyak, satu lapisan air. Andai kata kita kocok pun wadahnya, itu hanya tercampur sebentar, kemudian nanti akan otomatis terpisah lagi. Itu karena tegangan permukaannya tinggi. Maka untuk sediaan-sediaan farmasi, untuk mencampurkan dua zat yang tidak mau saling bercampur, itu harus kita tambahkan zat penambah. Biasanya kita sebut dengan surfaktan atau emulgator, ya, atau suspending agent. Mungkin nanti teman-teman semakin belajar banyak, teman-teman akan ketemu dengan istilah-istilah tersebut. Ya, jadi fungsi zat tambahan tersebut adalah untuk mengurangi tegangan permukaan. Jadi kalau misalnya tanpa ada zat itu, minyak itu di atas, air itu di bawah, ketika kita tambahkan entah dia namanya surfaktan, atau suspending agent, ataupun emulgator, maka nanti minyak dan air ini bisa bercampur. Bukan bergabung ya, bercampur. Makanya biasanya kalau minyak dengan air sama-sama zat cair, kita menyebutnya sebagai emulsi. Ya, jadi kalau emulsi itu dua zat cair. Kalau suspensi itu satu zat cair, satu zat padat. Itu namanya suspensi. Jadi kalau teman-teman mau ngebedain suspensi, kalau emulsi kan gampang dibedainnya. Bedanya itu. Kalau suspensi itu dua zat cair yang tidak mau bergabung. Kalau emulsi dua zat cair yang tidak mau bergabung, seperti minyak sama air. Kalau suspensi dua zat yang tidak mau bercampur, tapi yang satu zat padat, yang satu zat cair. Maka harus ditambahkan zat penambah tadi. Fungsinya untuk mengurangi tegangan permukaan. Ya, mungkin nanti lebih jelasnya teman-teman akan dapat di mata kuliah fisika farmasi. Itu farmasi fisik ya kalau nggak salah. Farmasi fisiknya ada farmasi fisik 1, ada farmasi fisik 2. Ya. Nah, nanti kalau teman-teman udah semester 3 baru kita akan praktekkan tegangan permukaan ini. Ya. Nah, ini rumusnya tegangan permukaan sama dengan F/L. Ya, L itu panjang permukaan yang terkena zat cair. Ini bacanya gamma ya, teman-teman, bukan Y. Ini gamma, bukan Y. Jadi hati-hati ya. Oke, itu tegangan permukaan. Oke, sekarang kapilaritas. Kapilaritas itu gejala naik turunnya permukaan zat cair di dalam satu pembuluh kapiler yang sempit. Ya, jadi seperti contoh di sini. Kenapa animasinya nggak bergerak? Oh, diklik dulu. Ya, jadi kalau ada satu pipa kecil, kemudian kita dekatkan dengan zat cair, maka zat cair itu akan otomatis
secara otomatis akan naik ke dalam pipa tersebut. Ya, itu yang disebut dengan gejala kapilaritas. Jadi kalau kita mau minum es teh, sedotannya kita taruh di es tehnya, maka akan ada kenaikan zat cair pada sedotan. Tapi semakin besar diameter sedotannya atau pipa kapilernya, maka kenaikannya akan semakin kecil karena dia lebar. Ya, kalau dia diameternya kecil, maka dia akan lebih banyak yang naik. Nah, ini rumusnya. Ini Y. Kalau yang ini Y ya. Yang gamma itu yang ini. Ini gamma, ini Y. Y. Y itu selisih tinggi permukaan zat cair. Ya. 2 kali tegangan permukaan dikali cos theta dibagi rho massa jenis, percepatan gravitasi, jari-jari. Nah, itu untuk kapilaritas. Oh, oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke. Sekarang kita masuk ke fluida dinamis. Nah, jadi kalau secara fisika, fluida itu punya tipe-tipe aliran. Ya. Jadi ada istilahnya aliran yang tidak termampatkan dan termampatkan. Termampatkan itu kondisi aliran di mana massa fluidanya bisa berubah. Ya, jadi di dalam suatu kondisi massanya bisa berubah. Nah, fluida yang baik itu adalah fluida yang termampatkan. Nah, kemudian ada tipe aliran tunak dan tidak tunak. Jadi kalau aliran tunak itu kondisi di mana aliran tidak berubah terhadap waktu. Jadi walaupun kita diamkan selama beberapa saat, dia tidak akan berubah. Contoh, ada beberapa sediaan farmasi yang menggunakan bahan-bahan tertentu yang kalau kita diamkan dia jadi kental. Contoh kayak penggunaan sediaan farmasi dengan zat CMC. CMC itu kalau kita nggak apa-apain dia kental. Jadi harus dikocok dulu, ya, baru dia berubah jadi sedikit lebih encer. Ya, maka aliran yang baik adalah aliran yang tidak akan berubah. Jadi walaupun kita diemin, dia nggak akan berubah. Ya. Kemudian ada aliran Newton dan non-Newton. Kalau non-Newton itu, dia ketika kita berikan kocokan, ya, itu dia tidak akan jadi kental ataupun tidak akan jadi encer. Kalau aliran non-Newton, seperti yang tadi CMC, kalau kita kocok dia jadi encer. Atau ada beberapa zat yang kalau kita kocok dia jadi kental. Maka aliran yang baik termasuk aliran yang Newton. Ketika kita kocok dia nggak akan jadi kental ataupun nggak akan jadi encer. Ya. Kemudian alirannya ada laminar, ada yang turbulen. Kalau laminar itu teman-teman jelas ujungnya. Ujungnya gimana ya? Dari mulai aliran zat itu mengalir sampai bahasa kasarnya dari hulu ke hilir itu jelas. Itu kalau dia laminar. Kalau dia turbulen itu dia gerakannya acak. Maka aliran yang baik itu adalah aliran yang laminar. Kenapa? Karena beberapa perhitungan dalam mengevaluasi sediaan obat itu harus zat sediaan farmasinya itu harus dalam keadaan laminar. Jadi kalaupun dia mengalir, mengalirnya harus searah. Kalau dia terlalu turbulen, turbulen itu artinya gimana ya? Kayak kita mau bikin teh, tapi kita ngocoknya tuh nggak melingkar, tapi ke depan belakang, kiri kanan, nah itu nanti akan jadi turbulen. Nah, yang bagus itu adalah yang laminar. Nah, ciri-ciri yang Ibu bintang-bintang ini, itu adalah ciri-ciri dari fluida yang ideal, yang bagusnya. Itu dalam versi fisika. Nanti di dalam versi farmasi,
Tadi kan ada aliran Newton, ada aliran non-Newton. Nanti kalau di farmasi teman-teman akan belajar, oh ternyata aliran non-Newton itu ada lagi loh cabang-cabangnya. Ya, apa namanya? Ada yang tadi Ibu cerita, kalau dikocok jadi kental, ada yang dikocok jadi encer, ada yang perlu tekanan sampai dengan nilai tertentu baru dia mau mengalir. Contohnya kayak odol gigi. Odol gigi itu kalau kita kocok, dia nggak cair. Kalau kita kocok, dia nggak jadi kental. Gimana cara ngeluarin odol? Maka wajib dipencet. Kalau odolnya besar, dipencet sama bayi, itu odolnya nggak keluar. Tapi kalau odolnya besar, dipencet oleh orang dewasa, odolnya bisa keluar. Itu yang tadi Ibu bilang, harus ada tekanan tertentu sehingga dia bisa keluar atau mengalir. Kalau tekanannya sama tangan anak bayi itu kayak kurang banyak, kurang besar sehingga odolnya tidak bisa mengalir. Ya, itu nanti lebih jelasnya di mata kuliah farmasi fisik. Oke, ini masih ada aliran-aliran yang lain, ya. Cuma tadi yang utamanya itu yang tadi 4 di depan. Ya, ini juga tambahan-tambahannya. Jadi aliran yang dipengaruhi oleh kekentalan atau tidak, yang tadi kalau dikocok semakin kental atau dikocok semakin encer, berarti itu dia dipengaruhi oleh kekentalan. Ya. Nah, bagusnya yang tidak dipengaruhi oleh kekentalan. Yang tadi Ibu bilang, mau dikocok seperti apapun, dia nggak akan kental ataupun encer. Ya. Kemudian ada aliran rotasi dan tidak rotasi. Nah, kemudian ada aliran satu fase dan multifase. Kemudian aliran yang terpisahkan dan tidak terpisahkan. Nah, ini tambahan-tambahan aja, tapi minimal yang teman-teman harus tahu, makanya tadi Ibu jelasinnya agak panjang, itu yang 4 ini. Nah, oke, ini aliran fluida dalam farmasi, ya. Ini tadi sebenarnya udah masuk ke dalam penjelasan tadi ya. Jadi ada steady state. Jadi kondisi di mana suatu zat itu tidak ada terjadi perubahan jumlah atau konsentrasi obat di dalam tubuh dengan bertambahnya waktu. Ya, jadi kan logikanya kalau kita minum obat, kita maunya itu obatnya semakin lama akan semakin meresap di dalam tubuh. Berarti harusnya semakin lama konsentrasi obat akan semakin banyak di dalam tubuh. Tapi nanti pada saat tertentu konsentrasi tersebut perlahan-lahan akan hilang. Ya, perlahan-lahan akan hilang. Itu yang tadi dimaksud dengan perubahan konsentrasi obat. Ya. Kemudian nih, bila kecepatan masuknya obat ke dalam tubuh adalah konstan, orde 0. Nah, ini nanti teman-teman pelajari di mata kuliah farmasi fisik. Ya. Kemudian, nah, ternyata aliran dalam fluida itu berpengaruh juga terhadap kadar di dalam tubuh. Makanya kalau ada orang yang dirawat di rumah sakit harus selalu dicek infusnya. Ya. Keadaan steady state itu bisa dipertahankan apabila kecepatan infusnya dipertahankan. Jadi dia nggak terlalu cepat ataupun nggak terlalu lambat. Kecepatan infus aja teman-teman, untuk infus yang di tempat perawatan wajah, infus vitamin C, infus putih, infus glowing gitu ya. Itu kan tetesan infusnya beda dengan ketika penggunaan infus NaCl yang di rumah sakit. Ya, jadi karena penggunaan untuk perawatan itu hanya waktu sebentar, maka tetesannya boleh lebih cepat. Ya, kalau kita menginginkan kadar yang masuk perlahan dan konstan, maka sebaiknya kecepatan infusnya dipertahankan. Jadi nggak terlalu lama ataupun nggak terlalu cepat. Oke, sekarang debit fluida. Teman-teman, debit fluida ini hubungannya dengan aliran darah.
Ya. Jadi kalau pembuluh darah kita itu kecil, alirannya lambat, ya, kecil, alirannya lambat, maka tekanannya akan besar. Maunya pembuluh darahnya besar, alirannya kencang, jadi lancar. Ya, maka tekanannya akan kecil. Makanya ada tekanan darah. Oh, tekanan darahnya tinggi. Itu karena udah pembuluhnya kecil, jalannya lambat. Makanya ada beberapa orang yang diresepkan obat pengencer darah. Tujuannya untuk mempercepat kecepatan darah di dalam pembuluh darah. Nah, yang di sini nih, yang digambar ini diibaratkan sebagai pembuluh darah. Pembuluh darah kan bentuknya seperti pipa ya. Nah, ini seperti ibaratnya seperti pembuluh darah. Ya, ketika di pembuluh darahnya besar, kecepatannya tinggi, maka tekanannya akan berkurang. Kalau udah pembuluh darahnya kecil, kecepatannya lambat, terus di sebelah sini ada kolesterolnya, gitu ya. Wah, itu jadi semakin lambat, makanya tekanan darahnya semakin tinggi. Makanya orang bilang komplikasi, ya, kolesterol, tekanan darah tinggi, diabetes, ya macam-macam itu karena hubungannya dengan aliran darah juga. Nah, oke. Kalau untuk menghitung berapa banyaknya volume fluida yang mengalir pada suatu penampang tertentu dalam satu waktu tertentu, ini kita pakai rumus ini. Ya, jadi Q itu adalah debit fluida. Jadi banyaknya fluida yang mengalir. A itu luas penampang, V itu kecepatan dari fluidanya tersebut. Nah, jadi bisa kita hitung di sini. Nah, wajibnya, harusnya darah yang mengalir pada penampang yang besar itu pasti sama jumlahnya dengan yang melalui penampang yang kecil. Karena nggak mungkin beda. Jadi kalau di penampang besar itu lewatnya 100 mili, contoh aja ya, 100 mili, ya yang di penampang kecil juga pasti 100 mili. Nggak mungkin yang lewat penampang besar 100 mili, yang lewat penampang kecil cuma 5 mili. Sisanya kemana? Kan nggak bocor, kecuali itu tadi ada kebocoran. Ya, makanya di sini Q1 sama dengan Q2. Kalau Q1 sama dengan Q2, rumus Q itu sama dengan A kali V, maka Q1-nya A kali V, A1 V1, Q2-nya A2 V2. Ya, jadi karena indeksnya 1, indeksnya 2, maka A dan V-nya juga indeksnya mengikuti. Ya. Oh, contoh soal, sebuah pipa dengan diameter 12 cm. Berarti ini diameternya ya, ini D. Oke, kita namain D1. Ujungnya menyempit dengan diameter 8, berarti ini D2. Jika kecepatan aliran di bagian pipa yang besar, kecepatan aliran berarti V. Pada diameter yang besar berarti V1 atau V2? V1. Betul, V1. Maka hitung kecepatan di ujung yang kecil berarti V2. V2, betul ya. Pakai rumus yang tadi. Q1 sama dengan Q2. A kali V sama dengan A kali V. A1 V1, A2 V2. Ya, kalau dia bentuknya pipa, berarti luas penampangnya bentuknya apa? Lingkaran, Bu. Lingkaran, betul. Maka nilai A1 dan A2 ini bisa kita cari pakai rumus lingkaran ya. Boleh pakai yang D, boleh pakai yang R. Ya, terserah teman-teman aja. Yang penting satuannya cocok. Udah sama.
Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Kalau di sini dalam sentimeter, di sini dalam sentimeter, teman-teman mau tidak merubah satuannya boleh. Yang nggak boleh, kalau kecepatannya 10 meter per second, diameternya dalam senti, nah itu nggak boleh. Karena harus sama-sama MKS atau sama-sama CGS. Ya. Nah, ini nanti A1-nya dapat dari perhitungan pakai D1, A2-nya dapat dari perhitungan D2. Nanti A1-nya udah dapat hasil, V1-nya kita punya, A2-nya dapat dari hasil perhitungan, V2 yang ditanya. Nanti tinggal dihitung aja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut dulu ya. Oke, asas Bernoulli. Jadi asas Bernoulli ini bilang jumlah tekanan, energi kinetik, dan energi potensial itu memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Jadi kalau ada suatu fluida mengalir, itu nilai tekanannya, kemudian nilai energi kinetiknya, kemudian nilai energi potensialnya di titik yang pertama itu sama dengan tekanan pada titik kedua, energi kinetik pada titik kedua, dan energi potensial pada titik kedua. Nah, yang membedakan rumus energi kinetik di sini dan energi kinetik yang biasa, kalau teman-teman tahu rumus energi kinetik itu apa? Ada yang masih ingat rumus energi kinetik? Setengah P kuadrat ya, Bu. mv kuadrat. Nah, karena di sini kita pakai volume, ada volumenya, maka di sini m per v. Tapi v-nya volume ya. Ini Ibu kasih checklist biar v-nya v kecil. V-nya v volume, v besar. M per v tadi diketahui adalah rho. Maka rumus energi kinetik yang digunakan di sini setengah rho v kuadrat. Jadi M-nya diganti jadi rho. Jadi massa benda diganti jadi massa jenis. Berarti kalau massa benda diganti massa jenis, rumusnya energi potensial itu apa? Energi potensial? Ada yang masih ingat? MGH ya, Bu. Ya, MGH. Nah, tadi massa benda dirubah jadi massa jenis. Maka energi potensial yang digunakan di sini rho G H. Ini P1. Massa jenis dikali V1. Massa jenis GH1. Sama dengan P2 ditambah. Jadi ini rumusnya enggak Ibu hafalin ya, karena teman-teman emang udah otomatis hafal rumus EK sama EP. Jadi rumus panjang pun jangan dipikirin. Karena bunyinya asas Bernoulli itu tekanan, energi kinetik, energi potensial di setiap titik sama. Berarti di sini jadi setengah rho V kuadrat, ini betul ya, rho G H. Indeksnya jadi 2, berarti V-nya V2, H-nya H2. Nah ini, ada H1, ada H2. Nah, jadi ketinggian pipa dari bidang atau dari tanah. Nah, jadi asas Bernoulli bisa menggunakan rumus ini. Asalnya dari situ. Tadi Ibu cerita asalnya supaya teman-teman nggak ngafalin rumusnya. Tapi emang udah tahu intinya tekanan, energi kinetik, dan energi potensial di satu titik itu sama dengan titik
lain sepanjang arus tersebut masih mengalir. Oke, sampai sini dia mau tanya. Itu tadi asas Bernoulli. Ya. Nah, ini tadi yang Ibu tulis ya. Ini sama aja. Tuh, udah ada ya. Nah, sama ya. Oke. Nah, ini apa? Oh, ini contoh ya. Contoh soal. Pada gambar di bawah ini, air dipompa dengan kompresor bertekanan 120 kPa. Tadi tekanan itu lambangnya P. Berarti P-nya 120 kPa. Memasuki pipa bagian bawah atau bagian 1, berarti P-nya P1. Mengalir ke atas dengan kecepatan V. Berarti V-nya ada di pipa yang pertama, berarti V-nya V1. V1-nya 1 meter per second. Gravitasi, kalau gravitasi kan nggak ada indeks ya, dipakai dua-duanya. 10 meter per second kuadrat. Massa jenis air juga nggak ada nomornya. Tadi nggak Ibu nomorin ya. Jadi massa jenis air dipakai untuk semuanya. 1000 kilogram meter pangkat 3 meter kubik. Ya, maka tekanan air pada pipa bagian atas. Berarti yang ditanya adalah tekanan air, tekanan P pada pipa yang kedua. Berarti yang ditanya P2. Pakai rumus yang tadi. Tadi bunyinya tekanan, energi kinetik, energi potensial itu di setiap titik sama. Ya, nih, konstan, sama. Berarti P1 ditambah energi kinetik tadi setengah rho V kuadrat ditambah MGH ya, rho GH. Ya, berarti V-nya V1 hanya H1. Ya, sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. P1 ada ya, ini udah. V1 ada. Ya, udah berarti. Rho-nya ada ini, G-nya ada ini, H1-nya dari gambar, teman-teman. Nih, H1-nya dari gambar. Ya, nih, H1-nya dari gambar. Ya, berarti dia nempel di tanah kalau dia nempel begini. Ya, kemudian yang ditanya P2, rho tadi ada yang 1000, V2 nanti bisa dicari. Nah, ini V2 bisa dicari. V2 nyarinya gimana, Bu, caranya? Tadi pakai Q1 sama dengan Q2. Berarti A1, V1 sama dengan A2, V2. Kan V1 kita punya tuh. V2 yang kita nggak punya. Nanti dari perhitungan ini kita dapat nilai V2. Ya, rho-nya 1000, G-nya 10, H2-nya dari gambar. Ya, nih H2-nya 2 meter. Ada di gambar. Ya, kalau semua angka sudah lengkap, sisa yang ditanya P2 baru teman-teman mulai hitung. Tinggal dimasukin angkanya aja. Ya, ini kalau teman-teman mau pelajari udah ada hasilnya di sini. Nah, cuman karena agak jelimet, takutnya teman-teman bingung lihatnya. Makanya Ibu jelasinnya pakai yang kayak gini. Ya, jadi biar teman-teman paham dulu, oh ini ada, ini nggak ada, nggak adanya dapat dari mana.
Baru nanti semuanya udah dapat, baru teman-teman hitung. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, udah. Oke, Torricelli. Jadi Torricelli ini menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak H dari permukaan air itu sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian tertentu. Nah, ini rumusnya. Kalau kita mau cari berapa kecepatan semburannya, kita pakai rumus yang ini. Ya, jadi berapa sih kecepatan dia nyembur? Nah, itu pakai rumus ini. Akar 2 GH1. Jangan lupa ya teman-teman ya, H1 itu adalah jarak dari tempat bocor ke permukaan air. Jangan sampai salah. Ini ya, H1. H1. Jadi dari dari tempat bocor ke permukaan zat cair, bukan ke bawah. Hati-hati ya, bukan ke bawah, tapi ke permukaan zat cair. Kalau kita mau cari berapa nilai debitnya, ya, maka ini rumusnya. Q sama dengan B akar 2GH1. Ya, B itu ukuran lubangnya. Ya, ukuran lubang pancurnya atau bolongannya. Kalau kita mau cari berapa jauh dia mancur, ya berapa jauh dia mancur dari lubangnya, kita pakai rumus yang ini. Ya, jadi jarak pancurannya itu rumusnya 2 akar H1 dikali H2. Sekali lagi ya teman-teman ya, kalau H1 itu jarak dari lubang ke permukaan zat cair. Kalau H2 jarak dari lubang ke dasar zat cair. Jadi jangan sampai salah pakai nilai H-nya. Oh, oke, ini ada contohnya. Sebuah tangki berisi air setinggi 1,25. Berarti ini airnya 1,25. Pada tangki terdapat lubang kebocoran 45 cm dari dasar. Dari dasar, berarti di sini nih. 45 cm. Ya. Kalau di sini 45 cm, berarti di sini berapa cm, teman-teman? 80. 80 betul, 80 cm. Oke, berapa jauh tempat jatuhnya air diukur dari tangki? Kalau berapa jauh berarti tadi pakai yang X. X sama dengan apa tadi? Akar Q H1 ya, Bu. 2I2 H1 H2. Iya, betul ya. Dah H1-nya udah punya, H2-nya udah punya. Pertanyaan Ibu, H1-nya yang mana? H1-nya yang 80, Bu. 80 ya, Bu. Nah loh. Yang 80 apa yang 45? Ayo H1. 80, Bu. Dari 80. kebocoran ke permukaan. Betul. Berarti kalau kita mau cari berapa sih kecepatan pancurannya? Berarti 2 akar, kok 2 akar sih? Akar 2 G, H berapa di sini? H1 atau H2? H1 ya, Bu. H1 betul ya. Jadi kalau mau cari kecepatan pancurannya, dilihatnya dari ketinggian yang atas. Bu, kenapa sih lihatnya dari ketinggian yang atas? Karena yang neken ke bawah itu yang dari atas, teman-teman. Bukan yang dari bawah dorong ke atas. Tapi dari atas karena ada kebocoran, jadi dari atas neken ke bawah, makanya kita pakai ketinggian yang atas. Itu supaya teman-teman ingat ya.
Kenapa pakainya ketinggian yang atas? Kok bukan ketinggian yang bawah? Karena alasannya itu. Oke ya, berarti teman-teman udah paham. Nah, ini kalau mau kerjain sendiri ada ininya ya. Oh, udah habis. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, Ibu tutup dulu mungkin sebelum Ibu absen. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya untuk hari ini. Sampai di sini aja perkuliahan kita untuk hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima kasih. sama-sama.